Banteng tuh aneh banget ya kan, kepala daerah kemarin udah dilantik sama presiden, mereka harus ikut retreat di Magelang. Nah di saat yang bersamaan si Hasto sekjen Banteng ini ketangkap KPK gara-gara kasus suap. Nah tiba-tiba Mega Chan ngelarang kepala daerah dari partai Banteng yang udah dilantik sama presiden buat ikut retreat di Magelang. Kepala daerah kayak gubernur, wali kota itu kan dipilih sama rakyat, harusnya udah jadi petugas sama pelayan rakyat. Hasto ditahan, Megawati larang kepala daerah dari PDIP ikut retreat. Netizen yang terhormat, kepala daerah itu di bawah kendali siapa? Pak Presiden ataukah ketum partai? Apakah memang aturan yang seperti itu, teman-teman? Apakah memang kepala daerah ini harus loyal kepada ketua partai dibandingkan dengan atasan di atasnya? Pak PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retreat gimana Pak? Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang respon netizen terhadap surat edaran yang ditandatangani oleh Ibu Ketum yang berisi larangan agar semua kepala daerah yang merupakan kader kebo gitu ya, agar tidak mengikuti retreat yang diselenggarakan pemerintah di Magelang ya. Waduh ya. Tidak sedikit neti yang akhirnya ngerujak itu si nenek ya. Iya memang ya semakin kesini arogannya semakin nggak terkendali teman-teman ya. Bukannya menyadari kesalahan, malah seolah dirinya menantang pemerintah gitu kan. Sampai-sampai Jokowi yang biasanya ditanya oleh wartawan ya, jawabannya apa aja ya. Pertanyaannya apa aja, jawabannya selalu tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Tanyakan langsung kepada yang bersangkutan, ya kan? Kali ini ya, Jokowi ketika ditanya terkait pelarangan retreat ya kepala daerah oleh Ibu Ketum partai terbesar di Indonesia, Jokowi menjawab dengan suara yang sangat tegas ya. Dan ini menunjukkan ya, minimal menurut saya secara pribadi, Jokowi menilai arogansi yang ditunjukkan oleh ketum salah satu partai tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Sependapat ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Banteng tuh aneh banget ya kan, kepala daerah kemarin udah dilantik sama presiden, mereka harus ikut retreat di Magelang. Nah di saat yang bersamaan si Hasto sekjen Banteng ini ketangkap KPK gara-gara kasus suap. Nah tiba-tiba Mega Chan ngelarang kepala daerah dari partai Banteng yang udah dilantik sama presiden buat ikut retreat di Magelang. Kepala daerah kayak gubernur, wali kota itu kan dipilih sama rakyat, harusnya udah jadi petugas sama pelayan rakyat. Lah ini Mega Chan malah nyuruh mereka-mereka yang dari Banteng buat kagak ikut retreat di Magelang. Bahkan Banteng sampai keluarin surat edaran kayak gini, lo lihat, lo pause aja videonya. Nyuruh-nyuruh pemimpin daerah dari partai Banteng buat nunggu komando partai. Ini Banteng mending lu bikin negara sendiri aja daripada bikin repot. Pertanyaan besarnya, ini mereka yang udah menang pemilihan beneran jadi petugas rakyat yang harus melayani masyarakat? Apa cuma petugas partai doang yang cuma nurut apa kata ketumnya? Percuma dong udah menang pemilihan umum bukannya dengerin rakyatnya, ini malah cuma dengerin apa kata ketum partainya. Tadi siang info dari Kompas malah Gubernur Jakarta terpilih Pramono Amarano katanya menunda retreat dan malah nurut apa kata Mega Chan. Kalau beneran nurut kata emaknya doang, kelihatan kan kualitas pemimpin dari Banteng tuh kayak gimana? Mereka cuma petugas partai, bukan murni jadi pemimpin karena peduli sama rakyat. Ya, sebetulnya partai ini aneh ya. Itu bukan sekarang aja Bang ya. Cuma kebetulan aja kita ngelihatnya baru sekarang gitu kan. Ibaratnya itu
ibaratnya bangkai baru sekarang terungkap baunya gitu ya. Ini belum bangkainya, ini baru baunya. Waduh, maksudnya gimana, Bang? Wajah aslinya partai ini kemungkinan besar jauh tidak seperti yang kita bayangkan gitu loh. Misalnya kita membayangkan buruknya itu sampai level 2 atau level 3 gitu ya. Bisa jadi sebetulnya buruknya itu bisa sampai level 100 gitu loh. Ah, jadi menurut saya ini nggak aneh gitu ya. Jadi memang yang disampaikan oleh Prabowo beberapa waktu yang lalu ya di acara apa itu ya, pokoknya acara NU-NU-an begitu ya, Nahdlatul Ulama. Ketika Prabowo itu menyampaikan bahwa ada raja kecil gitu ya yang kebal hukum, yang mau menghalang-halangi efisiensi anggaran ya kan. Oh, sama anak-anak kebo nih, para buzzer, itu digiring opininya ya, seolah-olah Prabowo itu sedang menyindir Gibran. Nggak taunya ya kan, yang disindir itu adalah nenek sihir. Aduh, 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 aduh. Lanjut, lanjut. Hasto ditahan, Megawati larang kepala daerah dari PDIP ikut retreat. Netizen yang terhormat, kepala daerah itu di bawah kendali siapa? Pak Presiden ataukah ketum partai? Loh, kok tanya mbaknya kepada saya? Tak jawab ya. Kepala daerah itu berada di bawah kendali Ibu Ketum. Hanya kepala daerah yang waras ya, kepala daerah yang waras yang berasal dari partai terbesar di Indonesia yang mau melawan perintah dan instruksi Ibu Ketum. Hanya itulah kepala daerah yang berada di bawah kewenangan presiden ya. Itulah kepala daerah yang mengabdi kepada rakyat, kepada orang-orang yang telah memilihnya. Selebihnya kepala daerah yang kurang beres ya pastilah berada di bawah kendalinya Ibu Ketum. Iyalah, lanjut. Saya pernah menjelaskan bahwa partai politik yang kalah di Pilpres atau partai politik yang berpotensi untuk menjadi oposisi dilarang untuk ikut pilkada. Karena pilkada itu kan ingin mencetak kepala daerah, baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Dalam arti lain, pilkada itu ingin mencetak kepala daerah baik di tingkat gubernur maupun di tingkat bupati, di mana masing-masing dari bupati dan gubernur itu keduanya sama-sama merupakan bawahan presiden. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana risiko yang akan dimunculkan nanti ketika pilkada dimenangkan oleh pihak oposisi misalnya, atau pihak yang kalah di Pilpres yang berpotensi untuk menjadi oposisi. Di satu sisi, kepala daerah itu merupakan bawahan presiden, tetapi di sisi lain dia juga merupakan bawahan daripada partai politik atau ketum partai politik. Hal ini kalau terus-terusan dibiarkan, maka akan terjadi konflik kepentingan, Pak. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana jika presiden menginginkan bupati untuk berperilaku A, sementara partai politik atau ketum dari partai politik menginginkan agar bupati atau gubernur itu berperilaku B. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tidak ada cara lain kecuali partai politik yang kalah di Pilpres atau partai politik yang beroposisi dengan pemerintah dilarang untuk ikut pilkada, karena sekali lagi pilkada itu mencetak pembantu presiden sama seperti menteri. Saya kasih contoh misalnya Masinton yang merupakan kader PDIP yang sekarang ini sedang menjabat sebagai bupati. Pertanyaannya, siapa yang akan diikuti oleh Masinton? Apakah Ibu Megawati atau Bapak Presiden Prabowo? Iya. Saya mau mengomentari di bagian depan teman-teman ya, yang netizen ini tadi ya, komentarnya kan hampir 2 menit ya, cukup panjang, dan saya ingin mengomentari di yang bagian depan tadi yang mengatakan bahwa saya pernah mengatakan bahwa sebaiknya partai politik yang ikut pilkada itu adalah partai politik yang masuk dalam koalisi pemerintahan gitu ya.
Nah, ini memang saya masih ingat kebetulan kami menggunakan materi dari netizen barusan, mas-mas ini bukan baru-baru ini saja, tetapi sudah cukup lama ya, bahkan ketika masih di channel sebelumnya kami sudah sering mengambil stitch netizen barusan sebagai materi atas konten-konten yang kami buat ya. Jadi memang pernah mengatakan demikian gitu. Nah, dan menurut saya sebetulnya apa yang disampaikan cukup masuk akal ya. Cukup masuk akal karena apa? Karena kalau pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah itu tidak sinkron program-programnya atau tidak patuh, itu maka yang akan menyebabkan ketimpangan pembangunan dan yang dirugikan adalah rakyat. Kan seperti itu ya. Tetapi ya saya masih nggak ngerti bagaimana regulasinya sistem demokrasi yang tidak memperbolehkan partai bukan pendukung pemerintah untuk ikut pilkada gitu, pemilihan kepala daerah langsung begitu ya. Jadi kalau memang ini dianggap perlu ya, dan saya menganggapnya perlu gitu. Jadi minimal itu perlu dikaji ulang untuk mencari solusi aturan-aturan baru, undang-undang baru yang untuk mengimplementasikan usulnya Mas barusan ini, karena masuk akal gitu ya. Kalau misalnya presidennya bilang A gitu ya, agar terjadi misalnya pemerataan pembangunan. Lah kemudian kepala daerahnya itu bilang B gitu loh, pilihannya B. Nah, ini kan nanti pemerataan pembangunannya nggak benar-benar merata, ya kan? Nah, jadi memang sebaiknya ya diaturlah ya, biar nggak macam kayak gini gitu. Lanjut. Pak, terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret gimana Pak? Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak, dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Ya, ini menurut saya adalah sebuah jawaban tegas dari Pak Jokowi gitu ya, walaupun mungkin teman-teman tetap akan mengatakan, tegas apanya Bang, itu Pak Jokowi ngomongnya juga dengan santai, sabar, ya emang bawaannya macam kayak gitu loh. Tapi dari pernyataan-pernyataan Jokowi selama ini ya kan, yang kalau ditanya ya tanyakan kepada yang bersangkutan. Saya kan sudah bukan presiden lagi, tanyakan kepada presiden, ya kan? Nah, biasanya kan seperti itu. Nah, jadi jawaban Jokowi terkait ketua umum partai melarang retreat ya yang akan diselenggarakan oleh pemerintah itu, dan jawabannya macam kayak gini tadi, itu menurut saya menunjukkan sebuah jawaban yang sangat tegas gitu ya, dan mengandung semacam pesan bahwa ini nggak bisa dibiarkan ya. Partai bertingkah seperti ini nggak bisa dibiarkan. Itu adalah pemaknaan tafsir yang tafsir saya secara pribadi gitu loh. Kalau dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi. Lanjut. Setelah Hasto ditahan oleh KPK, ternyata Megawati mengeluarkan sebuah surat yang sangat kontroversial. Beliau ini melarang seluruh kadernya yang sudah dilantik sebagai kepala daerah untuk ikut retreat di Magelang. Apakah memang aturannya seperti itu, teman-teman? Apakah memang kepala daerah ini harus loyal kepada ketua partai dibandingkan dengan atasan di atasnya? Dalam hal ini presiden mungkin ya. Tapi dengan surat ini saya jadi paham bagaimana rasanya menjadi Pak Jokowi memimpin Indonesia selama 10 tahun, tapi dalam tekanan yang sangat keras dari Ibu Ketua Umum. Gimana menurut kalian teman-teman? Coba komen di bawah ya. Iya, betul ya. Jadi saya membayangkan gitu loh, hebat bener Pak Jokowi ini ya, bisa menjadi presiden ya, 2 kali, hasil kerjanya jelas, padahal selama 10 tahun memimpin Indonesia, dia ditekan oleh nenek sihir semacam kayak gitu ya kan.
Ini kan bukti ya, saat ini fenomena-fenomena yang sering kita lihat ya di perpolitikan nasional gitu ya. Apa namanya itu, ya drama-drama yang dipertontonkan oleh moncong kura-kura, oleh nenek sihir ya, oleh partai terbesar di Indonesia secara umum. Ini menunjukkan gitu kan bahwa ternyata selama memimpin Indonesia 10 tahun Pak Jokowi ini penuh dengan tekanan gitu loh. Untung aja Pak Jokowi ini nggak stroke ya kan. Udah nggak stroke tapi tetap berhasil loh membangun Indonesia. Luar biasa kan? Iyalah. Saham Freeport direbut ya, Blok Rokan direbut. Keren, keren, keren. Lanjut, lanjut. Banting tuh aneh banget ya kan, kepala daerah kemarin udah dilantik sama presiden, mereka harus ikut retreat di Magelang. Setuju banget Bang, kepala daerah itu dipilih oleh rakyat. Artinya harus menjadi petugas dan pelayan rakyat. Begitu juga dengan presiden dipilih oleh rakyat. Yang artinya Presiden Prabowo Subianto harus menjadi petugas dan pelayan rakyat. Bukan menjadi petugas dan pelayannya si Jokowi. Apalagi ketika HUT Gerindra dia memekikan hidup Jokowi, hidup Jokowi. Seharusnya yang dipekikan oleh Prabowo adalah hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Mikir makanya kalau mau ngebacot. Ya, inilah ya kita saksikan untuk kedua kali pada hari ini. Di konten sebelumnya saya juga mengambil pernyataan atau komentar dari salah satu kader ecek-ecek partai terbesar Indonesia ya. Kader ecek-ecek gimana Bang? Ya iya ini kader kebo tapi kelas bawah gitu ya, yang mungkin dia sedang menapaki karir gitu ya, ingin mendapatkan jabatan yang lebih mentereng di atasnya lah ya kan. Dengan cara apa? Bacot ya, bacot di dunia maya agar seolah-olah itu ya bisa dijadikan buzzer dan naik pangkat macam Guntur Romli atau apalah gitu ya. Hah? Jadi ya biarin aja lah ya, kita dengerin aja dia sedang nyebokin majikannya ya kan. Jilat terus pantat majikan lu ya kan sampai lu dapat jabatan ya. Sebelum dapat jabatan jangan berhenti. Lanjut, lanjut. Ini parah. Guys, kalian tahu nggak? Ternyata Bu Ketum marah besar gara-gara sekjennya ditahan KPK. Sampai-sampai beliau mengeluarkan himbauan untuk semua kepala-kepala daerah yang berasal dari partai dia yang terpilih melalui pilkada serentak kemarin untuk tidak ikut pembekalan ke Magelang. Emang agak lain. Ini kan agenda kenegaraan ya. Seharusnya jangan begitu dong. Seharusnya taati aturan begitu. Ini kan untuk kemajuan negara, daerah-daerahnya masing-masing. Boleh dikatakan ini pembekalan ya. Pembekalan bagi kepala-kepala daerah yang terpilih itu sebelum mereka tuh terjun ke tugas yang sesungguhnya, begitu loh. Jadi ini penting banget ini. Ya kan, agenda ini penting ini. Apalagi dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto, sebagaimana yang dilakukan di saat pembekalan para menteri kabinet Merah Putih beberapa bulan yang lalu gitu. Jadi kan ini agenda kenegaraan, instruksi presiden, ya mau nggak mau harus diikutin dong. Kalau emang mau berbangsa dan negara ini dengan baik gitu ya. Bukan enggak, malah mengeluarkan himbauan. Aneh ya nggak? Boleh begitulah. Seharusnya dikesampingkan dulu masalah hal-hal yang lain itu. Kita fokus ke agenda kenegaraan. Itu seharusnya. Jangan dicampur adukan begitu. Tapi kan itu kan menurut kita. Kalau menurut mereka sih ya nggak tahu lah. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Iya, ya barusan kita mendengar Mas Jimmy Swillow ya, spesialis Jamie Swillow, spesialis parodi ya.
Barusan bukan parodi tetapi komentar ya, nggak masalah ya, walaupun komentarnya juga kocak, lucu dan juga padat berisi ya. Ah, Tadi Mas Jamie Swilem mengatakan bahwa seharusnya eh, patuh gitu ya, patuh kepada pemerintah. Mas Jamie, kok Anda ini nggak tahu? Emang pemerintah ini siapa yang bikin? Hah? Yang memerdekakan bangsa ini siapa? Kan bapaknya nenek, iya toh? Iyalah, jadi siapapun presidennya sekarang, nenek itu tetap berada di atasnya. Nah, iya, jadi bukannya nenek yang harus patuh kepada instruksi presiden, tetapi presidenlah yang harus patuh kepada instruksi nenek. Nah, saat ini ketika nenek itu semacam didolimi karena Sekjen Mojong Kura-Kura tiba-tiba ditahan, ya nenek tunjukkan taringnya lah, ya kan? Tunjukin taringnya kepada pemerintah, "Ini loh gua, jangan macem-macem lu sama gua. Kalau kepala daerah yang berasal dari partai gebuk saya larang untuk ikut treatment, lu mau apa?" Kan maunya begitu, ya kan? Tapi sama Prabowo diketawain. Iya, katanya Prabowo tunggu aja habis ini ya. Lu juga pakai rompi oren. Aduh, 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 aduh. Lanjut, lanjut. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang Jokowi yang menyebut bahwa retreat adalah urusan kepemerintahan ya, bukan urusan kepartaian. Ya, saya sepakat sekali. Jadi tidak selayaknya, tidak sewajarnya lah ibu ketum partai cawe-cawe ya. Iya. Dari sini kita mengerti teman-temannya. Jadi inilah yang disebut cawe-cawe yang sesungguhnya ya kan. Karena selama ini yang dituduh selalu ikut cawe-cawe itu Jokowi gitu kan. Dari sini kita ngerti siapa yang sebetulnya suka cawe-cawe ya. Ya nenek lah ya. Saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana pusingnya Jokowi ya selama 10 tahun memimpin Indonesia gitu kan. Di saat Jokowi ingin membangun bangsa dan negara tetapi di satu sisi dia harus hormat dan patuh ya kepada instruksi si nenek lampir ya, direcokin sama raja kecil ya, yang sok paling berkuasa di negeri ini. Kasihan kali aku sama Jokowi. Setelah selesai jadi presiden masih aja dipitnah sana sini. Waduh, waduh. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang respon netizen ya terhadap surat edaran yang ditandatangani Bu Ketum ya, yang berisi larangan agar semua kepala daerah yang merupakan kader kebuk tidak mengikuti retreat yang diselenggarakan pemerintah di Magelang ya. Tidak sedikit neti yang ngerujak itu nenek sihir akhirnya ya. Dan tadi sudah kita lihat bareng-bareng semakin kesini arogannya semakin gak terkendali menurut saya. Bukannya menyadari kesalahan agar muncul empati dari rakyat kepada mereka, malah seolah menantang pemerintah ya. Sampai-sampai Jokowi yang biasanya ditanya wartawan itu jawabannya itu anteng-anteng saja, datar-datar saja ya kan. Tanyakan langsung kepada yang bersangkutan misalnya. Kali ini tadi Jokowi menjawab dengan suara yang menurut saya sangat tegas sekali ya. Saya menafsirkan secara pribadi ini menunjukkan ya Jokowi itu ingin menilai gitu loh. Menilai arogansi yang ditunjukkan oleh ketua umum salah satu partai tersebut sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung ya kan. Kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.